Eh, eh. Apakah kalian pernah berada dalam situasi ketika tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang sedang kalian lakukan? Misalnya menemukan uang, memiliki akses terhadap organisasi, maupun kalian mengetahui dapat berbuat curang tanpa ketahuan. Apakah kalian akan tetap bersikap jujur? Keputusan seperti ini sebenarnya berkaitan dengan integritas. Dalam skala yang lebih besar, keputusan seperti ini dapat berkembang menjadi korupsi. Halo teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas korupsi dari sudut pandang psikologi. Kita tidak akan membahas hukum, tetapi kita akan membahas mengapa seseorang melakukan korupsi, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, dampak-dampaknya bagi masyarakat, dan bagaimana cara mencegahnya. Menurut Transparansi Internasional, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan kepada seseorang untuk keuntungan pribadi. Nah, korupsi dapat berupa suap, gratifikasi, penyalahgunaan jabatan, penggelapan, hingga penyalahgunaan anggaran. Nah, korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Apa yang kau takutkan dari gelap malam? Bintang temani mimpimu. Apa yang kau takutkan dari matahari? Hangati sinari cantikmu. Korupsi seringkali dipandang sebagai persoalan hukum atau tata kelola pemerintahan. Padahal di balik setiap tindakan korupsi terdapat proses pengambilan keputusan yang melibatkan aspek psikologis. Seseorang tidak langsung memutuskan untuk melakukan korupsi, tetapi melalui serangkaian pertimbangan, mulai dari bagaimana ia menilai suatu situasi, mempertimbangkan manfaat dan resiko, hingga memutuskan apakah tindakan tersebut dapat diterima atau tidak. Oleh karena itu, psikologi berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam proses tersebut. Mengapa ada individu yang tetap mempertahankan kejujurannya meskipun memiliki kesempatan untuk berbuat curang, sementara individu lain justru mengambil keputusan yang sebaliknya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, para peneliti mengembangkan berbagai teori psikologi yang dapat membantu menjelaskan proses munculnya perilaku korupsi. Salah satu teori yang banyak digunakan adalah moral disengagement yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Dalam psikologi, terdapat konsep moral disengagement yang diperkenalkan oleh Bandura. Moral disengagement adalah proses ketika seseorang membenarkan perilaku yang sebenarnya salah, sehingga rasa bersalah menjadi berkurang. Misal, cuma sekali aja kok, kan semua orang juga ngelakuin, uangnya juga nggak akan berkurang banyak kok. Nah, pembenaran seperti ini membuat seseorang lebih mudah melakukan tindakan yang tidak etis. Penelitian Hikmah dan Marastuti tahun 2020 menunjukkan moral disengagement berhubungan positif dengan intensi korupsi pada pegawai negeri sipil. Artinya, semakin tinggi kecenderungan seseorang membenarkan tindakan salah, semakin tinggi pula niat melakukan korupsi. Penelitian mengenai moral disengagement memberikan gambaran bahwa proses berpikir seseorang memiliki peran dalam munculnya intensi korupsi. Namun, perilaku korupsi merupakan fenomena yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu aspek psikologis saja. Seseorang mungkin memiliki kecenderungan membenarkan suatu tindakan, tetapi keputusan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh situasi yang memberikan peluang atau tekanan tertentu. Karena itu, para peneliti kemudian mengembangkan berbagai pendekatan lain untuk memahami bagaimana faktor individu dan kondisi lingkungan dapat saling berinteraksi dalam membentuk perilaku korupsi. Salah satu teori yang menjelaskan interaksi antara kondisi tersebut adalah Freud Triangle yang dikembangkan oleh Donald Krasy.
Donald Tracy menjelaskan bahwa perilaku kecurangan sering muncul karena 3 faktor. Yang pertama, pressure atau tekanan. Yang kedua, opportunity, yaitu adanya kesempatan. Yang ketiga, rationalization, yaitu pembenaran terhadap tindakan yang dilakukan. Ketika ketiga faktor tersebut muncul bersamaan, resiko terjadinya korupsi menjadi lebih besar. Selain menjelaskan mengapa seseorang dapat melakukan kecurangan, psikologi juga melihat bahwa keputusan manusia sering dipengaruhi oleh cara seseorang mempersepsikan suatu situasi. Dua individu dapat menghadapi kondisi yang sama, tetapi memberikan respon yang berbeda karena memiliki nilai, pengalaman, dan cara berpikir yang berbeda. Dalam pengambilan keputusan etis, seseorang tidak hanya mempertimbangkan apakah suatu tindakan menguntungkan dirinya, tetapi juga bagaimana tindakan tersebut sesuai dengan prinsip yang ia yakini. Proses inilah yang membuat perilaku manusia menjadi sedikit lebih rumit untuk dipahami. Karena itu, ketika membahas korupsi, kita tidak hanya melihat tindakan akhirnya, tetapi juga mencoba memahami proses psikologis yang terjadi sebelum seseorang mengambil keputusan tersebut. Dan rekan-rekannya menjelaskan bahwa individu dengan kontrol diri dengan lebih tinggi lebih mampu menahan godaan dan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya. Sebaliknya, kontrol diri yang rendah membuat seseorang lebih mudah melakukan perilaku yang menguntungkan dirinya meskipun merugikan orang lain. Kontrol diri tidak berarti seseorang tidak pernah tergoda untuk melakukan kesalahan. Sebaliknya, setiap orang dapat menghadapi godaan dalam berbagai situasi. Perbedaannya terletak pada kemampuan untuk menunda keinginan sesaat dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan. Kemampuan inilah yang membantu seseorang tetap bertindak sesuai nilai dan prinsip yang ia yakini, meskipun berada dalam situasi yang menguntungkan untuk berbuat curang. Oleh karena itu, kontrol diri merupakan keterampilan yang dapat terus dilatih melalui kebiasaan bertanggung jawab dan konsisten dalam bersikap jujur. Lingkungan juga memiliki pengaruh besar. Jika budaya organisasi menganggap korupsi sebagai hal yang biasa, individu akan lebih mudah mengikuti perilaku tersebut. Sebaliknya, budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas dapat mengurangi risiko korupsi. Korupsi bukan hanya merugikan pemerintah, korupsi menyebabkan pendidikan berkurang, pelayanan kesehatan menjadi tidak optimal, pembangunan infrastruktur terhambat, akibatnya kualitas hidup masyarakat ikut menurun. Bayangkan seorang bendahara organisasi menggunakan uang kas untuk kebutuhan pribadinya. Sambil berkata, nanti juga aku ganti kok. Kalimat sederhana tersebut merupakan bentuk rationalization, yaitu pembenaran diri. Jika terus dilakukan, perilaku ini dapat berkembang menjadi korupsi yang lebih besar lagi. Pencegahan korupsi dimulai dari diri sendiri. Nah teman-teman, biasakan bersikap jujur, tidak mencontek, tidak memasukkan data, dan menggunakan uang sesuai peruntukannya. Berani menolak gratifikasi maupun bentuk kecurangan lainnya. Keluarga, sekolah, kampus, dan tempat kerja memiliki peran penting dalam membangun budaya anti korupsi. Semakin kuat budaya integritas, semakin kecil peluang muncul perilaku korupsi. Misalnya, di sebuah desa terdapat aturan pembayaran air sebesar Rp15.000 per kepala keluarga setiap bulan untuk biaya operasional dan perawatan fasilitas air bersama. Pada bulan berikutnya, aparat desa menyampaikan bahwa setiap keluarga perlu membayar tambahan Rp2.000 dengan alasan penggunaan air meningkat sehingga biaya pengelolaan juga bertambah. Jika informasi tersebut disampaikan secara terbuka, memiliki dasar perhitungan yang jelas, dan digunakan sesuai tujuan yang dijelaskan, maka hal tersebut merupakan bentuk pengelolaan yang bertanggung jawab. Namun, apabila keputusan tersebut dibuat tanpa transparansi, tanpa penjelasan yang jelas, atau dana tambahan tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka situasi tersebut dapat menjadi contoh bagaimana penyalahgunaan wewenang dapat mulai muncul dari keputusan-keputusan kecil. Contoh ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan bersama, transparansi dan akuntabilitas
atas menjadi penting agar kekuasaan yang diberikan tetap digunakan sesuai dengan tujuan awalnya. Korupsi bukan terjadi secara tiba-tiba. Korupsi diawali dari kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Karena itu, membangun karakter jujur merupakan langkah awal mencegah korupsi. Jadi hari ini kita belajar bahwa korupsi dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti moral disengagement, kontrol diri, tekanan, kesempatan, serta lingkungan. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, kita dapat lebih sadar untuk menjaga integritas dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, korupsi bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang pilihan. Mari mulai dari diri sendiri dengan membangun kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.